Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya dan Allah berikan keberlimpahan serta kemudahan dari setiap urusan yang kita sedang jalani. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bahas tentang ilmu kesadaran, ilmu katanya dunia pikiran, tetapi saya akan kupas lebih dalam lagi dengan menggunakan kacamata spiritual yang insya Allah akan membangun kesadaran dalam hati Anda, dan Anda pun akan ngeh mengapa hidup Anda bisa seperti saat ini yang sedang Anda jalani. Maka simak videonya sampai selesai, dan sebelum kita lanjutkan saya ingin informasikan dua hal. Yang pertama, ajakan saya untuk Anda semuanya agar ikut atau bisa bergabung bersama teman-teman yang lainnya di seminar online yang saya adakan, tepatnya nanti tanggal 21 Desember di hari Kamis pukul 19.30 sampai selesai. Dan materi yang akan saya bahas di seminar tersebut yaitu financial healing, ya, pengobatan tentang luka batin di masa lalu yang berhubungan dengan finansial, agar hidup mudah berlimpah, rezeki mudah datang ke dalam kehidupan kita. Karena sebab bawah sadar yang tidak stabil, ya, banyak sugesti-sugesti negatif yang memang harus dikeluarkan atau dihilangkan dari bawah sadar Anda. Jadi ikuti untuk bisa memahami ilmunya, segera daftarkan diri Anda. Dan untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali saya adakan seminar offline di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, tanggal 14 Januari dengan tema Spiritual The Law of Attraction. Ini ilmu, bukan ilmu rahasia lagi, karena banyak banget teman-teman yang lainnya membahas juga. Tapi di sana saya akan kupas dari A sampai Z urut, serta Anda akan diajarkan bagaimana cara mempraktekannya. Tentunya dengan ilmu kesadaran, ilmu spiritual. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor, ada nomor WA-nya Mas Roni dan Mbak Putri, atau klik link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, kali ini saya akan ngobrol sharing dengan Anda terkait tentang spiritualitas yang selama ini mengapa hidup jadi semakin sulit. Ya, pertanyaannya klasik sebenarnya, ya. Kita akan kupas dari hal yang paling sederhana dulu, nanti ikuti saja penjelasannya. Insya Allah akan lebih dalam, kemudian membuka paradigma serta membuka kesadaran baru untuk kita semuanya. Ilmu yang sering beredar adalah kekuatan pikiran. Saya sepakat dengan itu, sangat sepakat. Tapi kadangkala kita mempraktekkan ilmu tersebut malah menemukan kendala, ya. Ilmu pikiran itu tidak semudah seperti apa yang kita kira. Karena semakin kita belajar ilmu pikiran untuk meraih apa yang kita inginkan, semakin keluar semua penghalang-penghalang yang ada dalam diri kita, sekalipun itu dalam bentuk prinsip. Ya, pikiran yang dimaksud itu bukan akal, bukan logika ini. Pikiran yang dimaksud adalah pikiran yang tidak disadari. Ya, sebenarnya kan ada tiga, ya. Conscious mind, unconscious mind, kemudian collective unconscious mind. Kita akan bahas dua saja, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu yang kita anggap logika sebenarnya. Semakin kuat Anda menggunakan logika Anda, semakin stres. Yang membuat stres adalah tingginya atau besarnya permintaan, tetapi semua dinalar dengan logika. Nah, ini bisa menjadi penghalang. Karena bagi akal semuanya harus masuk akal, sementara hajat atau keinginan itu kebanyakan tidak masuk akal, ya, di luar kebiasaan kita. Itu saya katakan tidak masuk akal. Nah, ketika tidak masuk akal itu bukan berarti doanya yang di cancel, doanya yang dihilangkan atau tidak berdoa, bahkan bukan. Karena ada satu ruang yang lebih luas, lebih besar dan serba menerima, yaitu hati atau bawah sadar itu sendiri. Maka bukan doanya yang dihilangkan, tetapi doanya kalau tidak masuk akal yang masukkan ke hati. Nah, gambaran masukkan ke hati ini adalah penerimaan secara total, ya, dan mengerti atau sadar betul bahwa mutlak yang mengabulkan itu Allah, bukan diri kita. Kita hanya merancang. Nah, ini bagian yang sangat menarik untuk kita bahas. Anda sering mendengarkan, bahkan saya sering mengatakan bahwa Allah itu bagaimana sangka hambanya. Ana indu dunya abdi bi. Ya, saya setuju. Tapi tidak bisa kita telan mentah pemahaman ini. Sekalipun kita mempelajarinya, kadang-kadang masih ada kesulitan untuk memahami serta mempraktekkan apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam hadits qudsi itu. Ana indu dunya abdi bi, aku bagaimana sangka hambaku. Kita suka terjebak pada sangka-sangka yang negatif. Nah, ini kita bahas di bagian bawah sadar, ya. Saya akan mengatakan agar Anda benar-benar paham nih.
yang terjadi hari ini adalah hasil dari manifestasi kita atau hasil dari apa yang kita pikirkan di masa lalu. Sebenarnya pada akhirnya orang-orang yang spiritual atau orang-orang yang selama ini teredukasi atau mendapatkan atau memiliki pemahaman yang dalam, menganggap bahwa lantas kapasitas Allah di mana? Peran Allah di mana ketika ada satu kalimat, hari ini adalah hasil apa yang kamu pikirkan di masa lalu. Dengan kata lain, masa depan itu tergantung kita berpikir hari ini. Saya pun sering mengatakan demikian. Itu kenapa di awal saya katakan sepakat sebenarnya saya. Tetapi sebagai tambahan keilmuan, ilmu itu kan berinovasi ya. Ilmu itu bertumbuh, semakin sering dibicarakan malah semakin banyak hal yang tidak kita ketahui. Karena saya semakin sering mempelajari, melihat pola, mempelajari pola, maka hal-hal baru malah muncul di kepala saya. Jadi balik lagi pada pertanyaan tadi, lantas peran Allah di mana kalau memang hari ini disebabkan hasil dari apa yang kita pikirkan di masa lalu? Jadi kalimatnya itu harus jelas. Jadi Allah itu mewujudkan sesuatu atau menjadikan sesuatu di semesta ini melalui pikiran manusia. Jadi karena memang secara keilmuan dasar semua doa dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tetapi doa yang dimaksud adalah bukan dari apa yang kita ucapkan saja, bahkan bukan dari apa yang kita pikirkan saja, tetapi juga dari apa yang kita rasakan. Nah, balik lagi pada ilmu rasa jadi, kan gitu. Jadi Allah menciptakan sesuatu di muka bumi ini melalui pikiran manusia. Jadi jika manusianya berpikir negatif, Allah pun mewujudkannya. Allah juga mewujudkannya. Tapi sangkanya kita, pikiran kita akan mengatakan bukan itu yang saya doakan. Kenapa jadi ini yang terjadi? Ya pada dasarnya apa yang sering Anda rasakan itulah yang akan terjadi. Itulah yang akan Allah wujudkan. Jadi karena saya berbicara tentang spiritual, kita tidak boleh terjebak oleh sebuah kalimat yang pada akhirnya kita akan meyakini apa yang kita sampaikan. Pada dasarnya apa yang kita ucapkan itu kan apa yang kita yakini. Nah, saya akan tambahkan keyakinan kita, alur sebuah kejadian di muka bumi ini atau di semesta ini adalah Allah sedang mewujudkan sesuatu melalui pikiran manusia. Nah, pertanyaan saya sederhana, maukah Anda berkontribusi menciptakan atau membuat dunia ini menjadi baik? Kalau Anda mau berkontribusi membuat dunia ini semakin baik, ya setidaknya apa yang Anda hadapi jadi baik, ya harus Anda pikirkan sesuatu yang baik. Jadi pada prinsipnya, kalau simpelnya begini, pikirkan saja apa yang benar-benar Anda inginkan. Karena kebanyakan dari kita berpikir, berulang bahkan, sesuatu yang tidak kita inginkan. Sesuatu yang tidak kita inginkan yang kita dengarkan, pikirkan secara berulang. Akhirnya itu terwujud. Ya jadi itu mengacu pada kalimat yang tadi, bahwa Allah itu mewujudkan segala apapun yang di dunia, yang ada di dunia ini, ya di semesta ini melalui pikiran manusia. Jadi manusia itu punya kontribusi yang sangat kuat. Ibaratnya dulu saya pernah mengatakan Allah itu menitiskan kekuatannya dalam diri manusia. Tetapi manusia menganggapnya sangat sederhana, padahal tidak sederhana, sangat-sangat powerful. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah mulailah merasakan, memikirkan, mengucapkan sesuatu yang baik. Karena pada dasarnya itu semua akan kembali kepada diri kita. Tidak akan ada yang lepas dari campur tangan Allah. Semuanya Allah terlibat, maka apa yang kamu pikirkan itu yang akan terwujud. Karena Allah mewujudkan sesuatu melalui pikiran manusia. Jadi ketika saya menyadari kalimat ini, setelah beberapa tahun guru saya menyampaikan ini, akhirnya saya berpikir, ternyata Allah itu sangat berkontribusi dalam diri kita. Allah itu punya peran penting dan ada dalam diri kita. Sehingga saya pun takut untuk menyakiti orang, karena semuanya digerakkan oleh Allah. Semua digerakkan oleh Allah. Jadi bahkan mungkin agak tertolak dengan apa yang sering disampaikan oleh teman-teman. Sebenarnya nggak tertolak, cuma perlu diluruskan sedikit saja, bahwa sejatinya kita ini tidak memiliki apa-apa. Semuanya murni milik Allah, bukan milik kita. Tetapi Allah akan berikan titipan satu hal atau banyak hal kepada manusia itu ketika manusia itu benar-benar sadar. Dan ketika tidak sadar, itu malah yang didapat sesuatu yang menurut dia tidak dia inginkan, menurut pikirannya, tapi sebenarnya diinginkan. Maka saya sering mengatakan di seminar yang saya adakan bahwa yang kita cintai itu adalah apa yang kita pikirkan berulang.
Kalau kita memikirkan keburukan berulang, maka sejatinya kita mencintai itu. Karena ukuran cinta adalah sesuatu yang kita pikirkan berulang. Analogi sederhananya, supaya lebih mudah dipahami. Tidak mungkin saya mengatakan cinta kepada istri saya, sementara di pikiran saya memikirkan orang lain. Itu cinta yang palsu menurut saya. Sama ketika bicara tentang spiritual yang dalam, para kiai, para ulama, para wali juga, yang ada di pikirannya diulang-ulang hanya zikir saja, Allah saja. Berarti itu bukti bahwa dia mencintai Allah. Saya tidak mengatakan orang lain, saya beri contoh diri saya dulu ya. Yang saya pikirkan itu hal keburukan. Walaupun tidak secara formal saya meminta begini ya. Tetapi ketika difikirkan secara berulang, itulah yang akan terjadi. Jadi kesimpulannya di video ini adalah, Anda bisa lihat, serta Anda bisa langsung mendapatkan jawabannya. Jika Anda punya pertanyaan, mengapa hidup sulit, kekurangan, ya, penuh dengan permasalahan hidup? Pasti cikal bakalnya Anda atau kita selalu berulang memikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Sekalipun itu dalam bentuk ketakutan. Ya Allah mewujudkan juga. Karena ya Allah pernah mengatakan, mintalah padaku, maka aku perkenankan itu semuanya bagimu. Artinya Allah kabulkan semuanya. Jadi semua doa itu dikabulkan oleh Allah. Tetapi fahami, doa yang dimaksud adalah doa yang sering kita ucapkan, rasakan di dalam hati kita. Karena peran hati itu lebih dominan daripada peran akal. Peran hati itu ada yang mengatakan 88%, ada pula yang mengatakan 95%. Artinya berapapun persentasenya, di situ tetap lebih dominan. Jadi segimanapun Anda memperbaiki pikiran, jika hati masih belum baik, baik dalam kategori apapun, selama itu baik, maka tetap saja hati yang akan terkoneksi pada alam, bahkan terkoneksi atau terhubung kepada Allah. Maka mulai hari ini yang harus kita perbaiki adalah hati kita. Ketika hati kita baik, pasti pikiran kita baik. Ketika pikiran kita baik, pasti kata-kata kita baik. Ketika kata-kata atau kalimat kita baik, pasti tindakan kita, perilaku kita juga akan baik. Dan ketika perilaku kita baik, pasti kita akan melakukan atau membiasakan diri dengan sesuatu yang baik. Dan ketika kita selalu membiasakan dengan hal-hal yang positif, maka saya tidak heran nasib Anda akan terus beruntung. Karena nasib itu cikal bakalnya apa yang kita rasakan. Semoga bermanfaat teman-teman. Ini hanya sekedar sharing. Dan saya harap, ya harapan saya bisa timbul sebuah kesadaran dalam diri Anda. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat. Maklum saya juga manusia, sedang berproses, sedang belajar. Semoga apa yang saya sampaikan baiknya menjadi manfaat untuk Anda. Buruknya biarlah untuk saya saja. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bagus Baraja. Al-Fakir Ad-Daifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.